temukan. Satu di antaranya itu persis di depan pintu kamar mandi. Ya. Ya. Artinya impossible banget gitu loh. Ya. Iya. Kita berbicara ini aja lah, berbicara kita sesama orang yang waras ya. Logis, logis. Nah, yang logis. Nah, kemudian yang lainnya adalah ditemukan itu di beberapa dinding. Jadi kita ngobrol dulu ya. Teman-teman mohon maaf sebelumnya, seharusnya saya live tuh tadi ya jam 8 ya, jam 8 setengah 8. Tapi mati lampu di PLN depan situ tuh mati lampu. Oh, karena mati lampu jadi saya ya beginilah kira-kira. Ini Niti mau naik Niti. Besti, naik dulu Besti. Apa yang kamu bilang itu sawah-sawah apa segala macam tuh apa yang kamu maksud Besti? Besti, katakan kepadaku apa yang kamu maksud dengan sawah, kebun mangga itu apa Besti? Apa maksudnya? Perasaan. Assalamualaikum komandanku. Waalaikumsalam. Kenapa kau bilang begitu Besti? Karena Mr. Ji kan bahas masalah Mokondo, numpang rokok. Siapa yang bahas Mokondo? Yang kayak nyanyiannya maksud gue, nyanyiannya gitu loh. Iya kan? Tunggu dulu. Saya tuntut ini. Jangan nyebar fitnah ya. Saya tidak pernah membahas Mokondo. Kagak, itu nyanyiannya maksud gue gitu Mr. Ji, komandan. Begitu loh. Sorry aku lagi sakit ya. Mr. Ji, biar sembuh. Ya pada faktanya begitu kalau mau kondom Mr. Ji. Iya enggak? Nah, Mr. Ji bilang kan harus kerja. Betul itu. Ngono loh, oke? Oke. Teman-teman coba Mr. Ji main ke Indramayu ke rumah saya. Tahu sendiri nanti lah. Enggak, tadi itu ada sawah, ada kebun mangga, mangganya berbuah, sawahnya berbuah. Iya. Itu emang maksudnya fakta. apa? Iya jadi gini, di nyanyian kan kerja buat masa depan kan. Biar nggak ngerepotin istri gitu Mr. Ji. Artinya tanggung jawab sama istri gitu kan. Oke. Gitu Mr. Ji. Ngono loh. Oke, saya pikir nih Mr. Z, aku punya sawah sedang panen, aku punya kebun mangganya sedang panen. Mr. Z main ke Indramayu, nanti saya kasih mangga. Saya pikir begitu. Loh gini Mr. Ji, kan aku di DM di Komal kan sering Mr. Ji, sini alamatnya, nggak direspon. Aku tunggu di DM nggak direspon. Ya aduh, apa Mr. J ini sibuk apa gimana kan gitu. Loh, kamu nanya alamat tuh serius pemain-main, soalnya ini media sosial nih. Oke, understand. Siapa yang nggak serius? Oke. Iya. Loh, Kan gitu komandan. Orang tuh kalau minta alamat saya kasih. Banyak kok yang tahu alamat saya. Kadang-kadang ada yang kirim. Ya anak gua Mr. J termasuk gua kan belum dikasih. Iya kan? Coba nanya yang di bawah itu pasti ngasih nanti. Nanti DM-an lah ya. DM. Mr. J aja yang kirim di DM lah. Tunggu dulu. Biar aku ngobrol dulu. Mr. J di lokasi di mana sih? Aku bilang kan di Semarang. Tempat ini Pak Yoyon ya, kepala bagian HGU tuh waktu dulu bos saya di Semarang juga Pak Yoyon namanya. Ya Semarang kan luas. Tahu Mas, di kotanya ya Mas J ya? Iya di kota ini emang ada tampang-tampang saya orang gunung lah. Kagak lah, cuman kalau daerah situ kan pasti A1 Semarang kan Mr. J. Tuh ada yang tapping tuh. Jangan sembarang kasih alamat Bapak. Tahu nanti ada itu Mr. J. Mr. J. Aduh, nggak mau buka Komal di sini. Ngomong ini itulah nanti aja Mr. J. di Cilaka.
ini teman saya di Jerakah nih. Jerakah. Saya itu ya, nih saya kasih tahu nih, berkawan Siap. istimewa. Di mute dulu, mute dulu. Oke, Mr. Ji. Ya, saya saya alumni SMA Negeri 8 Semarang. Jadi kalau cerita Jerakah itu saya sudah lewati sering tuh. Oke, saya mantan 01 saya nggak kasih tahu ya. Oke, saya mantan 02 saya nggak kasih tahu ya. Jadi mantan-mantan lah. Oke, kalau Semarang mah wilayah. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ada Woman in Law. Selamat malam. Kemudian ada Bang Doktor. Selamat malam Bang Doktor. Selamat malam, Malam Master Ji. Mr. G. Ya, selamat malam juga ini ada Mbak Via. Halo Mbak Via. Selamat malam Mr. Z. Selamat malam Eh, semuanya. Iya. Selamat malam Mbak. Oke, teman-teman. Tadi saya barusan di WA sama Mbak Via. Saya jujur ini. Ya, sama Mbak Via. Mbak Via WA-nya begini. Selamat malam Mr. Z. I love you Mr. Z gitu ya. Tapi dia nggak mau jujur itu nggak apa-apa. Silakan Mbak Via. Wah, habis mati lampu kayaknya nih. Iya, mati lampu bener aku. Bener. Bener mati lampu. Hmm. Selamat malam Mr. Z. Selamat malam semuanya teman-teman yang ada di bawah. Ya, Selamat malam. oke. Ini Siap. ini tentang apa nih Mr. Z? Tentang WA tadi Mr. Z. Iya boleh. Apa saja di sini tuh apa saja. Pokoknya aku ikuti maunya kawan-kawan lah. Tapi nantilah kalau soal WA tadi. Cuman tadi saya tuh mau cerita aja tadi Mr. Z. Saya ada di komalnya Bang Agil. Yo. Ya silakan. Agil kalau nggak salah ada di komalnya Bang Agil, lalu kemudian di komalnya Bang Agil itu dia itu invite satu orang yang jadi RT di situ, tapi bukan RT di lokasi TKP ya, cuman beda beberapa aja tuh. TKP itu RT 3, dia RT 1, kurang lebih begitu Mr. Z. Hmm. Lalu kita banyak tanya di situ. Cuman ada satu hal yang menarik Mr. Z, tapi ini nggak tahu kalau benar ya Mr. Z. Dia itu mengatakan bahwa di awal-awal itu dia sempat dengar berita dari kepolisian atau dari berita, dia bilang pelakunya ini biadab lah gitu. Soalnya apa, keterlaluan, sempat makan-makan dan sempat ngerokok serta main game Mr. Z. Gila. Nah, lakunya itu begitu. Nah, saya tertarik dengan yang dia bilang makan-makan dan merokok Mr. Z. Makanya dari kemarin kan saya penasaran nih. Masa iya Ya. sih nggak ada DNA sama sekali, nggak ada DNA sama sekali gitu. Lah kalau emang benar dia bilang itu sempat makan dan merokok, artinya itu kan ada DNA-nya dari apa Silva, apa si Liur ya Mr. Z. Ya. Pasti ada DNA-nya di situ gitu kan. Lah terus kenapa kalau seandainya Ririn ini yang hanya dua pelakunya, Ririn dan Prio, otomatis kan ini punya mereka berdua rokoknya kan Mister. Dan ini seharusnya kan bisa mendampingi bukti-bukti yang lain, begitu nggak Mister? Harus ada, benar Benar. Mister? Benar. Harus ada DNA-nya itu menguatkan bahwa mereka memang ada di situ. Main game, makan-makan, selain daripada sidik jarinya kan DNA itu kan juga lebih kuat saya rasa Mister. Tapi ini kenapa nggak ada DNA itu? Kenapa nggak muncul? Gitu. Jadi saya penasaran di situ. Tapi kayaknya tadi nggak terlalu dalam membahas itu. Cuman saya sempat nyebutin itu, Mister. Jadi rasanya kalau dugaan ya, Mister, ya, kalau memang benar apa yang dikatakan itu, saya kok jadi merasa gini ya, Mister. Apakah tidak semua bukti-bukti itu dikeluarin, Mister? Demikian, Mister. Ya. Itu kalau yang benar tuh ya begitu itu. Yang benar itu harus dikeluarin semua supaya membuka kotak Pandora. Itu yang benar tuh, yang benar. Nah, masalahnya sekarang kenapa? Nah, makanya kemarin saya sudah bilang, inilah yang namanya banyak kejanggalan. Kejanggalan ini yang bisa bersuara ya kita-kita ini. Gitu. Ini saya bilang ya, mulai dari depan sampai ke belakang tuh kejanggalan-kejanggalan. Bahkan kemarin Prof Yongki setelah melihat semua itu, Prof Yongki itu nggak membela siapa-siapa,
sejatinya itu mengkritisi. Ada kan di mana-mana itu diberita bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik dan JPU itu kurang profesional. Apa perlu lagi diterjemahkan, teman-teman? Apa perlu lagi diterjemahkan? Nah, ini Mas makna dari itu semua adalah Anda bisa lihat sendiri di fakta-fakta persidangan. Ngono loh. ini Mr. Z. Hmm. Sedikit saya tambahin ya Mr. Z. Saya tadi juga penasaran, coba lagi ngelihat apa namanya CCTV itu yang fullnya ya Mr. Z, yang di persidangan. CCTV itu memang terbagi-bagi dari file ke file gitu ya, nggak secara utuh. Nanti diganti, baru sampai disetel di sini diganti. Ya mungkin karena itu waktu-waktu yang krusial menurut para penyidik ya Mr. Z. Tapi ada yang aneh nih Mr. Z. Setelah saya teliti, setelah saya perhatiin, ternyata mobil bak pada saat menaikkan sesuatu ke ke samping sopir itu, dan mobil itu dalam keadaan tertutup terpal, Mister. Dalam keadaan tertutup terpal. Jadi pada saat naikin itu tuh terpalnya masih tertutup di atasnya, Mister. Terpalnya masih tertutup di atasnya. Dan Prio itu kan naiknya dari, kenapa saya tahu itu, Mister? Kan gelap kan itu ya. Tapi si Prio itu ketika turun dari belakang, Mister, dia pegangan tiang penyangga terpal itu, Mister. Ya. Artinya kan pakai terpal, Mister. Ya. Masih pakai terpal di situ. Jadi kalau misalnya orang bilang itu kenapa nggak taruh di belakang aja, kalau beras lah, kalau jenazah kenapa nggak taruh di belakang aja, orang udah ketutup itu, Mister. Betul. Kalau dilihat kan gitu. Betul. Tunggu dulu. Iya kan? Kalau Biar dulu lanjut, teman-teman, Mister. biar berpendapat dulu ya, nanti gampang lah itu ya. Lah, sudah hidup lampunya Bapak. Iya, ini barusan ini jam 9 jam 21.00 itu baru nyala lampunya. Selamat malam Abah. Assalamualaikum Jalan. semuanya yang ada di koma ataupun yang ada di bawah. Oke. Ini Abah Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sungguh dulu ya. Saya ini kayaknya Pak Dokter mau bicara dulu. Pak Dokter mau bicara apa Pak Dokter? Silakan Pak Dokter. Aduh, saya sih ada di sore tadi tuh ada lihat apa namanya ladusing tuh, Mr. J. Oh iya. Ya, Silakan. ada ini ke rumahnya mantan istri Aman Yani itu. Ingin mengecek gudang itu, apakah benar yang dikatakan oleh mantan menantunya itu, si Arjun itu. Iya. Enggak, saya mau Iya, terus. Apa yang Anda lihat? Nanti saya tanggapi. Apa yang Anda lihat? Cuma hanya sekilas saja, Mr. J. Kan tadinya katakan mantan istrinya kan melarang itu. Sempat ada cekcok tuh, dilihat di videonya ladusing itu. Udah jelek itu berhenti jeleknya. Jadi nggak ada berita lagi, Mr. J. Oke. Terus apa yang Anda mau sampaikan kepada saya, informasi itu aja? Ya, masih itu aja. Kan sebenarnya tuan rumah juga berhak, ya kan, karena udah ranah privasi gitu ya, Mr. J ya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya benar kata Mr. J, harus taruhan. Kalau ada apa taruhannya, kalau nggak ada apa taruhannya gitu kan. Iya. Oke, saya tanggapi ya. Itu kayaknya hanya menyebar, biasalah desas-desus. Satu, tidak ada kepentingan apapun. Dua, tidak ada dasarnya. Itu hanya semata-mata rame di media. Kalau rame di media, nanti ada framing ke arah situ. Dah, begitu aja. Tidak ada kewenangannya. Apa kewenangannya saya tanya? Nggak ada. Kecuali atas dasar kecurigaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kalau atas kecurigaan, kemudian kecurigaan juga tidak asal-asal curiga gitu aja.
harus ada dasarnya. Mungkin kata saksi ini, kata saksi itu yang ada kaitannya dengan kasus apa, kan begitu. Makanya aku kemarin bilang taruhan. Nah, selain itu juga kan saya mengatakan bahwa yang begini ini sudah biasa, itulah gaya-gaya lama. Kalau desas-desus yang satu sudah habis masanya, ya kan? Desas-desus yang satu habis masa berlakunya, muncul desas-desus yang baru. Itu juga akan muncul lagi nanti desas-desus. Itu. Nah, harapan saya teman-teman tidak boleh tergiring dengan yang namanya isu di apa namanya? Dipahami dulu lah. Mana ada orang tiba-tiba rumahnya orang langsung dibuka itu. Wow. Emangnya urusannya apa? Gitu. Nggak ada urusan, Pak. Oke, nanti kita bahas tuh. Ada kebetulan juga videonya ke saya itu, Pak. Oke ya, gitu ya, Pak ya. Cukup ya, Pak ya. Oke, cukup. Silakan Abah dulu kita hormati ya, senior ya. Silakan Abah. Ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bang Ji. Ya, kita jangan mau digiring opini kita kepada yang tidak jelas. Ya, kalau memang ada dugaan, ada dasar, kan punya kewenangan KPH itu. Ya, itu mau bisa-bisaannya aja. Yang sono kita jangan kepancing yang begitu-begitu. Ya. Jadi yang jelas aja, yang terang benderang ini di dalam persidangan banyak yang tidak lengkapnya kan. Sebetulnya kerjanya profesional, apa sengaja nggak dibikin profesional atau gimana, saya juga jadi bertanya-tanya gitu. Sebetulnya mereka tuh pada profesional ya. Yang duduk di sana itu berpengalaman, pendidikannya standar lah, anti kata standar kan nggak mungkin jadi penyidik itu tidak minimal S1 kan, biar paham dasar-dasar hukum gitu untuk membuat BAP. Nah, jadi harapannya ngapain itu dituduhkan ke orang pengen tenar padahal diri dia sendiri, jadi lempar batu sembunyi tangan, itu orang yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini jangan mudah terprovokasi ya. Jadi on the track aja, kita kritisi fakta persidangan. Demikian Bang Ji, terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Abah. Ini teman-teman saya ingat ya, saya ingat. Ini tadi Abah tuh benar tuh, profesional apa enggak sih kan begitu. Teman-teman, tolonglah dengarkan saya, walaupun mendengar saja tapi insya Allah nyambung kepala itu. Teman-temanku, dulu saat saya bekerja masih aktif, saya itu menggunakan yang namanya 3P sama 3K loh. P3, K3. Apa yang disampaikan sama Abah tadi benar, itu justru yang utama. Apa? Profesional. P yang pertama adalah profesional, P kedua adalah prosedural, yang P yang ketiga adalah proporsional. Proporsional. Kalau enggak porsinya itu jangan. Ya kan? Udah lewat itu. Dan teman-teman pasti tahu lah semua itu. Kemudian ada 3K. Ya kan? Ada komitmen. Pertama itu komitmen. Saya duduk di sini, saya mau ngapain? Saya harus membantu rakyat. Saya harus menumpas kejahatan. Saya harus menjunjung tinggi sumpah dan jabatan. Itu komitmen sumpah di situ. Dan dilakukan secara terus-menerus. Tidak ada kendor-kendornya, walaupun diiming-imingin satu kotak pun tidak akan kendor-kendor itu. Namanya konsisten.
Setelah itu K yang berikutnya adalah konsekuen. Jika saya, kan begitu. Tapi kan kadang-kadang itu nggak mau yang begitu. Padahal ini rumus dasar. Teman-teman, jangan takut, jangan khawatir. Saya dan teman-teman yang sependapat, saya akan suarakan terus ini. Setuju, Abah? Oke, Pak Komandan. oke. Itu. Abah kalau habis ngomong jangan pergi, Abah, supaya enak. Ini ada woman, silakan woman, daripada tapping-tapping langsung aja. Assalamualaikum Mr. Z. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Ya. Maaf, cuma kemarin-kemarin nyimak karena masih UAS Mr. Z di UDB itu. Saya kan di Surakarta di UDB. Apa Masih itu? UAS. Duta Bangsa, Universitas Duta Bangsa. Karena saya ngajar di sana juga. Masa sih? Saya di Fakultas Hukum Mr. Z. Saya nggak di UDB, saya di Surakarta juga. Oh iya ya. Kalau Sempat kita UAS, kemarin bahas tuh Mr. Z masalah kasus Indramayu. Tapi pada prinsipnya memang kita sebagai akademis pasti pakai nalar ya Mr. Z. Tidak akan terprovokasi dengan postingan. Tadi saya lihat tuh seliweran di TikTok, mereka posting kronologi tentang HP-nya Ririn. HP Ririn digunakan, nomornya Ririn yang udah di penyidik itu ternyata dipakai untuk akunnya Ahmad Yani gitu. Saya dengar sih cuma dia nggak berupa gambar aja. Tapi saya nggak terpecah lah pikiran saya. Saya masih pakai prinsip kalau ada bukti boleh dibuktikan. Kita lihat fakta persidangan. Kalau memang Ririn itu memang bersalah, buktikan. Karena selama ini kan asumsi-asumsi aja ya Mr. Z. Seperti mereka menggotong jenazah, kata penyidik mereka mengetahui itu karena dari cerita Prio. Jadi kayaknya nggak ada yang the real gitu. Nah, saya sih masih menunggu gitu. Karena kan masih 1 minggu lagi ya Mr. Z ya, atau minggu depan ya. minggu ini Kamis. Ini apa ada, Pak? Ini hari Senin. Tanggal Besok 17. Mr. G, besok. Besok Besok. ya. Besoknya. Iya, kita lihat aja apakah dilema itu hakim untuk memutuskan ataukah dipaksakan memang terduganya itu harus 2 dikunci gitu. Karena mirip-mirip tipis nih kalau yang tadi bilang kenapa rokok yang tidak dites DNA karena ada rokok di situ. Itu mirip-mirip dengan kasus Subang juga ya waktu si Danung rokok itu loh Mr. Z. Kan saya juga pernah ikutin ya. Ya kita lihatlah Mr. Z, semoga memang kalau memang bersalah ya kita tidak menghalang-halangi, tapi memang benar dia bersalah. Tapi kalau tidak bersalah ya memang kita perjuangan kita hanya seperti ini Mr. Z. Menggaungkan meskipun ada suara-suara yang kita dibilang gerombolan yang Tony lah, saya pikir saya itu terlalu sumir banget ya anak-anak sekali, mereka nggak pakai nalar yang benar-benar fakta gitu loh. Itu aja sambutan saya Mr. Z, saya masih nyimak apa yang Mr. Z sampaikan hari ini gitu Mr. Z. Pokoknya hari ini keren deh, pokoknya. Rugi Siap. loh, nggak nyimak, rugi. Siap, saya selalu nyimak Mr. Z karena ilmu juga ya buat saya Mr. Z. Ya, yang jelas tidak akan menyimpang dari kebenaran. Dah gitu aja. Saya meyakini itu. Oke, Baik. terima kasih. Kasih Mr. Z. Yo. Besti, kamu ngomong apa Besti? Kamu kan orang dari Indramayu, seharusnya senang dong kalau saya ngomong seperti ini. Untuk membangkitkan Indramayu menjadi yang benar menjadi benar. Yang benar menjadi benar. Bukan hanya sekedar pembenaran. Harusnya Indramayu tuh bangga dong. Izin Mr. J, Komandan. Dari awal saya sering tapping, pertama sama Mr. J, kedua sama Prof. Emran, ketiga sama Bang Maki. Suarakan terus, karena saya bukan mengejas masalah integritas kepolisian ya. Terus terang rapuh kalau Indramayu, saya tahu sendiri. Soalnya bukan kasus itu aja, Mr. J. Jadi saya sangat senang kalau Kemal ini terus bersuara.
ya menyuarakan keadilan lah. Kuncinya begitu Mr. J. Demikian Mr. J. Ya. Kebenaran. Oke, understand Mr. J. Good gitu. Wih, ini kita ngomong sama orang bule, understand sama good nih, wah, mantap nih. Iya Coba dong. coba teman-teman Oh, yang dari Indramayu, aku tuh menyuarakan yang harusnya Indramayu tuh seneng, ya kan? Ya bukan hanya Indramayu aja sih, di mana aja saya juga bersuara. Kalau salah saya katakan salah begitu. Oke, terima kasih ya Bang Besti. Ini ada Bang Eeng. Bang siap, Komandan. Bang Eeng Bang apa Mbak nih? Assalamualaikum Mister dan Oh semua. Mbak, ya Allah. Aku kenal Maaf, namanya. Aku kenal namanya Eeng tuh laki-laki. Kenapa ini? Aduh. Namamu laki-laki semua loh ini. aku cuma sekedar TKW Mister. Cuman pas ada kasus ini tuh satu, duh kayak deg-degan banget ini ngomongnya. Cuman udah dari pertama ngikut komalnya Mister itu pengen ngomong cuman kayak ada takut gitu. Karena satu ya Mister, si Eis itu kan temen akrab saya dulu pernah kan. Beliau itu baik banget. Oh Mbak. Jangan Makanya takut, Mbak. Jangan takut, ada Mr. J. iya, Oke. cuman pengen menyuarakan, cuman takut. Saya kan cuma sekedar TKW, tapi kenal sama korban jadinya ikut. Satu nambah ilmu kan Bang, semua di sini. Keduanya, kok kasusnya ribet. Pas kejadian kasus itu aku lagi ada di Indramayu kan. Sekarang posisi kan ada di Singapura, Mister. Di 2024 itu, Eeng juga di Singapura. Sering komunikasi sama Eis. Di saat itu, Eis juga lagi collab tuh. Sampai, kontrakin deh tokonya Eis. Udah, Eisnya nggak mau jualan. Kan ada jus itu kan. Beliau kan jualan jus. Jus Ratu kan. Ya. Itu jusnya itu enak banget, Mister. Enak. Bahkan setiap hari Jumat kalau ada temennya beli itu pasti dikasih free 1 gelas. Itu Ais. Makanya setelah ngikutin komalnya Mister, lama-kelamaan kok ada mikirnya saya pribadi yang kenal beliau, Haji Sahroni lah, Pak Budi lah. Kayaknya kok yang dituju itu sasarannya bukan Pak Budi deh. Mikirnya saya pribadi. Karena Pak Budi itu belum punya apa-apa kalau bapaknya belum wafat. Maaf ya, Mister. Karena kan yang punya harta itu kan Pak Haji Sahroni. Jadi ada lagi itu siapa? Pak Effendi itu kan saya tuh kayak kepo banget setiap ada VT yang keluar kayak gini tuh sering ngikuti komal-komal juga sering ngikuti walaupun hanya sekedar TKW ya Mister. Kena penasaran. Jadi mikirnya apa memang benar-benar yang dituju pertama itu Pak Haji Sahroni karena harta asetnya kan punya beliau. Kalau Pak Budi itu kayaknya belum punya apa-apa deh terus mau diambil apanya gitu loh Mister. Ini sih narasi saya yang kenal beliau. Karena satu Pak Haji Sahroni itu orangnya udah sepuh banget. Sering banget kan sakit-sakitan. Lagi-lagi aduh Eng, aku di rumah sakit lagi jagain Eyang. Itu Mister sebelum kejadian itu belum 1 tahun anaknya Pak Budi itu udah meninggal. Baru meninggal. Oh. Perempuan. Nah, kenapa Eyang kenal sama Ais? Pas posisi almarhumah anaknya Pak Budi itu kan anak kebutuhan khusus. SLB kan sekolahnya. Pas banget Eyang juga punya sepupu yang sindrom. Jadi kita satu tongkrongan di sekolah, Mister. Kenalnya di situ. Dan anaknya Pak Budi itu meninggal di tahun 2024 awal kayaknya mah. Itu anak pertama atau anak keberapa? Anak pertama.
Oh, iya, iya, iya. Iya, Iya, kalau anak, umurnya mesti ada anak pertamanya ini. ya Ya, anak terus. pertama. Kebutuhan Hmm, khusus anaknya. hmm, hmm, hmm. Terus pas si anak pertama meninggal itu, si Eis hamil lah. Oh, seneng banget kan ada pengganti. Udah kita itu udah pisah, nggak nongkrong lagi kan karena yang di SLB-nya kan udah nggak ada kan, Iya, udah iya. meninggal. Hmm, Cuman kita masih sering komunikasi lewat FB, lewat WA. Banyak banget hmm. ya foto-foto bareng beliau. Oh, Iya, cuman narasi aku, ya itu iya, kayaknya Pak Haji Sahroni deh yang sasaran pertama. iya, Seandainya Pak Haji Sahroni, otomatis kan orang-orang yang udah dikenal beliau dari zaman dulu kan. Kalau Pak iya, Budi itu umurnya masih 44-an deh, lahiran 82 kayaknya. iya. Terus Pak Budi itu orangnya pendiam banget. Jadi Ya, benar, benar, yang benar. Pak Budinya pendiam, si Aisnya aktif gitu loh, Mister. Hmm, Aku mikirnya sampai ke situ tuh karena Pak Budi ki orangnya nggak kayak gimana ya, nggak kepo banget gitu loh orangnya. Cuman hmm, kenal sama Ais, ketemu sama Pak Budi, cuman Pak Budi, ya, hmm, cuma kepalanya doang angguk-angguk, nggak pernah apa-apa cerita apa enggak, tapi ya hmm, respon. hmm, hmm. Tuh bahkan pas hari 7 harinya yang meninggal itu kita ke situ menghadiri tahlilnya. Masya Allah, Hmm. Pak Haji Sahroni itu yang satu orang amplop aja 50.000. Makanya mikirnya kok sebaik beliau meninggalnya kok setragis ini. Kenapa gitu loh. Oke, stop dulu. Stop Kayak dulu. kalau punya musuh kayak beliau Masya Allah hari Jumat aja itu paling pertama masuk masjid kata nih kalau kalau pas Jumatan. Orangnya dermawan Iya, banget. Cuman ya rumahnya itu gede terus kayak kalau kita masuk ke rumahnya itu ya nggak denger orang di luar itu nggak denger kayak orang di luar juga nggak denger di dalam gitu loh Mister. iya, 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 iya. Oke, oke. Kamu kayaknya berat yang ngomongnya ya. Karena dari pertama kan pas aku di Indramayu itu teman-teman SLB itu kan pada kamu denger nggak Ais meninggal ini awal kejadian ya Mister denger kejadian itu terus pas pas saya itu masih posisi kerja nggak langsung ke tempat TKP pas banyak orang ditemukan itu kan ada Iya. satu temenku yang lebih akrab banget sama Ais kebetulan beliau itu juga akrab sama Eeng terus Eeng langsung main ke situ pas pulang kerja nah gimana sih tahu nggak katanya ini si pembunuhnya itu kayaknya mikirnya itu alibi kita kan kepo-kepo mama-mama Mister mikirnya kan Iya, iya. karena yang dibunuh itu semuanya nggak nyisain ahli waris satupun jadi kita bersuuzonnya itu ini saudaranya mungkin pembunuhnya karena hartanya banyak kalau bukan saudaranya masa sih sampai ahli warisnya dihabisin itu kepo-keponya para mama lah mama tongkrongan terus Iya, ya iya. gimana sih kejadiannya itu loh malamnya itu si Budi itu malah ngupload status lagi jalan-jalan di Kuningan kata nih itu kan belum waktu itu kita ngobrol-ngobrol itu waktu Ririn belum ketangkep Mister jadi kita Hmm, itu beranalisis itu saudaranya lah hmm, pelakunya karena dibunuh semua gitu kan hmm, hmm. ternyata kena lah si Evan duh ngata nih pelakunya si Evan padahal si Evan itu anak angkatnya loh terus piye kesininya ada Prio dan Ririn setelah Prio Hmm, dan Ririn hmm. tahu nggak motifnya apa mah cuma 750 ya elah bego banget bego enggak sih kalau pikiran saya orang yang nggak ngerti hukum dalam Iya, iya. artian membunuh 5 nyawa dapat apa toh beliau meninggal semua ahli warisnya kan bukan yang membunuh yang dapat hartanya tetap aja saudaranya kan Hmm. gila nggak orang itu Oke, Eng, Eng, tahan ya dulu ya. Maaf sekali saya sebelumnya ini saya itu
curiga dengan namamu itu, tak pikir tuh laki-laki. Bener, dari kemarin-kemarin tak pikir laki-laki. Karena ada temanku tuh, Eeng Abdul Fatah ya laki-laki. Dan ini kok, ini nama kamu asli kan? Enggak, Mister. Kalau Eeng emang panggilan dari bapak kan. Bapakku kan Abdul Fatah. Jadi kan Oh, bapakku kan udah almarhum, jadi tak bawa terus nama bapakku. oke, Itu, oke. Mister. Tapi aku Rasa manggil, hormat saya. aku manggilnya kamu Eeng, Mbak Eeng Iya, ya. yes. Oke, Tapi oke. terima kasih Kamu banget, asli Mister. Indramayu. Ya, Mister. Kamu asli Indramayu. Indramayu. Asli ya, berarti tahu banyak ini. Tadi kan kamu yakin gak sih pelakunya ini orang? Ririn, Hmm. kalau bilang enggak yakin, ntar malah dibully banyak netizen, Mister. Tapi, kalau narasi Eeng, nggak Ririn deh. Kalaupun Ririn ngikut, dalam artian ikut jadi pelaku, tapi pelakunya Oke, masih ada di luar sana deh. Masih ada yang lainnya. oke, oke, oke. Aku kayak jadi mengajak kamu ke jurang deh. Oke, sabar dulu, sabar dulu. Izin Mr. Ji, Ya, 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 ya. Oke, saya silakan. Bukti. nambahin Mbak Eeng nih Mr. Ji. Saya Ya, sepakat dengan statement Mbak Eeng. Mbak Eeng kalau emang iya, Mbak Eeng kan deket ya sama Mbak Uis, apalagi Mbak Eeng kan status KTP-nya kan IN ya, Indramayu Kota. Aku juga Indramayu loh Mbak. Gitu aja Mr. J, saya sepakat. Jangan takut, jangan pernah istilahnya mengungkap kebenaran itu, jangan sedikit-sedikit Mbak Eeng. Gitu. Itu aja Komandan. oke, terima kasih Besti. Eng, silakan Eng. Nambahin ya, Mister. Karena Boleh. kalau Eeng kan penasaran. Ya, Karena ya. kenal sama yang korban kan. Tapi kalau teman-teman Eeng tuh, udah Eeng pas pada hadir, pas korban itu datang dari rumah sakit Bayangkara kan langsung ke masjid buat disolatin tuh. Eeng kan gak sempat hadir, cuman Eeng pantau terus kan sama temen. Eeng, kamu gak bisa hadir? Iya, karena aku juga lagi kerja kan, gak bisa izin. Terus sama mama Eeng itu, udahlah Eeng jangan ngikut-ngikut, takut jadi saksi katanya gitu. Makanya sebagian teman-teman tongkrongan Ais itu gak ada yang mau bersuara dalam artian, oh ini kenal aku sama Ais atau aku kenal deket sama Ais, itu sebagian itu gak ada yang mau buka, Mister. Tapi yang pribadi walaupun dengan keadaan kayak gini kok kayak pengen ikut speak up gitu loh. Walaupun nggak lama banget temenan kan. Kemungkinan dari 2023 deh kenal Ais itu. Karena yang juga kan baru pulang dari Taiwan waktu itu kan. Ya. Kenal Oh, Ais. kamu pernah dari Taiwan juga? Aku udah melancong ke Jordan, Taiwan, sekarang Singapura, Mister. Waduh, waduh. Ya, 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 ya. Ya wes, ya wes. Pengalaman luar biasa nih, Bu. Ibu ini hampir negara Timur Tengah, Asia. Oke lah. Tapi miris banget sama Indonesia tuh. Kok kasusnya begini, terus Jawa Barat, terus. Itu sebenarnya sudah saya duga. Kemarin-kemarin juga kita sudah ulas ya. Tapi kan kita nggak mau bikin apa namanya suasana aja. Tapi aku punya sendiri gitu ya. Teman-teman juga sudah mulai tahu. Kemarin kan saya bilang kasih lingkaran dulu itu yang 24M itu siapa-siapa yang dapat. Nah, dari situlah nanti akan muncul gitu. Tidak ada pembunuhan ini tanpa motif, tuh tidak ada. Motifnya ada. Kemarin bahkan sudah diulas sama Mbak siapa ya, Mbak Zuli ya. Mbak Juli itu sudah diulas. Tapi kita ini kan nggak punya kewenangan. Karena nggak punya kewenangan, ya ngomong. Yang punya kewenangan yang di sana. Sekarang kalau motifnya hanya 750.000, masuk akal apa enggak? Mungkin ada orang-orang yang bilang masuk akal tuh, masuk akal. Tapi aku secara pribadi itu nggak masuk akal. Gitu. Tapi Mbak Eng, sabar dulu ya, masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Oke, siap. Tapi takut enggak sih, Mister?
Tang Master, aku kok takut. Bang, Kamu nggak jangan percaya? takut. Kamu nggak percaya sama Mr. G? Tenang aja, ada Bang Maksi, ada Prof Emran, ada Bang Maksi dan kawan-kawan. Ngono loh, Mbak Tapi terus Em. terang, saya pribadi dukung Pak Tony yang mau mengungkapkan walaupun nama itu fiktif, tapi kayaknya saya dukung, tolong deh cari dulu infonya gitu. Karena di sini banyak kasus-kasus yang terbelakang yang nggak diungkapin, betul nggak sih, Mister? Malam Mister, ini ada Pak Feven Effendi. Eng bila berkenan mohon hubungi saya tuh Pak Feven Effendi juga tuh, berkomentar di bawah. Siapa? Pak Feven Effendi itu yang mantan penyidik polisi militer. Mana dia? Ini di Suruh komen masuk di bawah aja nih. Bang Mile. Mr. D suruh masuk, saya juga suka tuh. Sering komen ke Bapak. Yo, mana Pak? Malam Pak Feven, malam Pak Ada Feven dia. Effendi. Kalau Selamat malam, mau salam gantian hormat sama Bapak. saya juga boleh. Diam dulu, stop dulu. Salam Saya- hormat Dalam hormat dulu. Bapak Saya, Effendi. oke, woman, kamu tak turunkan dulu ya, woman ya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Saya nyimak di bawah aja ya. Sebentar ya, turun sebentar ya. Ini bukan berarti mengusir, enggak, karena kotaknya ini Enggak. kotanya cuma Tidak, saya 9. setuju. Nggak apa-apa Mister, saya nyimak di bawah. Saya setuju dengan masuknya tadi yang mantan penyidik ya. Oke, ya. Kotaknya cuma 9, teman-teman. Saya itu kalau bisa, saya itu jadikan kotak 30 begitu loh. Coba Pak Pepen minta naik Pak Pepen. Kita belak-belakan di sini Pak Pepen. Mantan ketemu mantan Pak Pepen. Mantan ketemu mantan. Coba nanti Momot nanti dinaikkan ya Mot, kalau ada ya Mot. Kalau Mr. J kan mantan penyidik. Kalau Bapak Effendi kan mantan penyidik juga, Penyidik. tapi dari ke Mantan PM. penyidik gitu loh. juga polisi Iya. militer. Iya Bang Mile Nggak usah benar. dibahas itu, nggak usah dibahas. Nggak penting tuh namanya mantan-mantan. Yang penting otaknya masih waras. Selamat malam Pak Feven Effendi. Lanjut. Mohon berkenan Pak untuk naik ke atas Pak. Ya, ayo dipanggil. Kalau dipanggil ya, yang Alhamdulillah sudah naik ke atas ini. Ya, assalamualaikum, selamat malam. selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Feven. Pak Feven. Bisa. Malam Pak Pepen. Mohon izin ini baru pertama kali nih, udah berapa hari terakhir ini saya selalu memantau obrolannya yang dipimpin oleh Mr. G. Yes. Thank you. Pak Pepen. Ya, Ini semua yang ada di sini tuh mengidolakan Pak Pepen. Sudah beberapa kali yang DM saya, Pak, tolong Pak Pepen naikkan dong. Emang Pak Pepen nggak pernah ada, aku bilang gitu kan. Nah, agak ya. enggak, soalnya baru kali pertama, jadi deg-deg plus gitu loh. Aduh, gawat ini. Oke, Pak Pepen. Silakan disapa dulu teman-teman Pak Pepen. Iya, Mr. G, ini kebetulan saya baru nyampe di rest area ini. Di tol. Iya, kebetulan di rest area mampir. Tadi barusan saya dari RSPAD Gatot Subroto. Ya. Dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Kebetulan di sana sekalian menemui beberapa angkatan saya, listing saya. Satu di antaranya kebetulan ditempatkan di bagian forensik. Nah, sehingga sekalian saya diskusi, tukar pikiran tentang rencana dari JPU yang nanti kalau nggak salah itu hari Rebo kan akan memberikan berita acara laporan hasil pemeriksaan tentang DNA korban Budi ya. Terkait ditemukannya ada beberapa bercak darah yang konon katanya di TKP 2 yaitu di kios miliknya itu Mr. J. Betul. Dari hasil diskusi dan yang
yang disertai juga dengan beberapa apa ya, kalau istilah medisnya itu yang nggak kurang begitu paham, tapi tadi saya secara detail udah saya catat itu di buku ya. Ya. Tapi pada intinya begini, terkait dengan bercak darah itu pertama itu apa namanya, secara medisnya tadi saya lupa juga. Pertama untuk membedakan apakah memang itu betul memang darah manusia atau darah siapa, apakah darah kucing, apakah darah tikus, ya. Nah kemudian yang jadi persoalan adalah darah itu kan ditemukan baru-baru ini. Artinya darah tersebut atau bercak darah tersebut dalam kondisi lebih dari 8 bulan. Saya tanya, seberapa besar kemungkinannya darah atau tes DNA itu bisa terbaca? Itu. Jadi karena saya jelaskan bahwa bercak darah itu ditemukan oleh penyidik di TKP 2 atau di kios dalam kondisi tertutup rapat, ya. Kemudian saya dapat informasi bahwa kios milik korban Budi itu atau kita sebut TKP 2, menurut keterangan dari salah seorang ahli waris dari Haji Sahroni, yaitu adik kandungnya, satu ayah beda ibu, kita sebut saja Haji Muhaimin, bahwa kios tersebut itu sudah sempat disewakan oleh kepada pemilik rumah makan Padang. Artinya bahwa kondisi itu udah pasti sudah dibersihkan, sudah dipel lantainya, ya. Iya, karena informasinya kan sempat sudah disewakan kepada pemilik rumah makan Padang. Ya. Sementara dari JPU, ya, berdasarkan keterangan dari Inapis atau dari penyidik Polres Indramayu, itu kan kalau nggak salah ada 7 titik bercak darah yang dia temukan. Satu di antaranya itu persis di depan pintu kamar mandi. Ya. Artinya impossible banget gitu loh. Ya. Iya. Kita berbicara ini aja lah, berbicara kita sesama orang yang waras ya. Logis. Nah, yang logis. Nah, kemudian yang lainnya adalah ditemukan itu di beberapa dinding. Andai kata kalau memang itu benar, artinya menandakan bahwa si korban itu ada melakukan perlawanan. Ya. Ya, karena darahnya itu muncrat. Ya. Muncrat. Ada dilakukan perlawanan. Kalau dilakukan perlawanan, logikanya ya setidaknya kondisi di tempat tersebut itu berantakan. Ya. Sementara salah satu alat bukti yang sempat disampaikan oleh pengacara Tony, satu diantaranya adalah rekaman CCTV di mana kuasa hukum keluarga korban, saudara Heri Reyang, yang kemudian bersama dengan ada di situ ya saudara Julhepi dengan istrinya, kemudian ada disaksikan juga oleh pihak pemerintah desa setempat. Dengan cara mendobrak pintu, nampak jelas betul bahwa kondisi tempat tersebut itu masih utuh. Artinya barang-barang dagangannya almarhum Budi itu masih tetap di posisinya, masih tetap berada di tempatnya masing-masing. Ya. Telurnya masih berada di tempatnya, berasnya masih ada di tempatnya, dan lain sebagainya. Pak Pepen, ralat dulu, bukan rekaman CCTV, tapi rekaman handphone. Oh iya, sorry, bukan rekaman CCTV, sorry, lupa. Rekaman apa namanya itu? Kamera, sorry, bukan rekaman CCTV. Nah, itu kan nampak betul tuh, nampak jelas. Jadi kebetulan gitu, Mr. G. Jadi ini saya barusan tadi dari SPKD ya untuk mendiskusikan tentang masalah DNA. Iya. Nah, satu lagi kenapa tadi waktu saya di RSPAD itu langsung saya
memberikan postingan dengan kalimat penutupnya yang sengaja saya kunci, ya, bahwa pelaku rekayasa kasus itu sama jahatnya dengan pelaku kejahatan. Itu saya kunci itu. Ya. Saya berani, bukan 100% lagi, saya berani mengatakan 1000% bahwa itu adalah bohong besar terkait dengan TKP yang di kiosnya Budi. Ya. Coba teman-teman semua kembali melihat secara cermat, secara detail, secara teliti dan secara pelan-pelan bagaimana rekaman CCTV itu yang kemudian disampaikan oleh pihak penyidik. Ya, itu ada 2 orang sedang memasukkan sesuatu benda yang mereka anggap benda tersebut adalah jasadnya seorang manusia, atau kita sebutnya jasadnya si Budi. Dari beberapa sumber, dari beberapa teman-temannya, saya mendapatkan informasi bahwa kurang lebih tingginya almarhum Budi itu 180 cm, kurang lebihnya. Ya. Dengan melihat fotonya, saya ini kan kebetulan saya sendiri tingginya 181, beratnya 93. Makanya saya anggaplah itu si korban itu beratnya 90 kilo. Dengan menggunakan hanya sebatang bambu, logikanya di mana? Dengan diikat kemudian bisa memasukkan itu jasad seorang manusia ke dalam kabin mobil pick up yang lebarnya itu hanya 130 cm. Udah saya ukur itu. Yang namanya mobil pick up sejenis Suzuki Carry itu kan lebarnya kan kurang lebihnya kan 130 cm. Ya. Nah, kalau kita berpikir orang waras, bagaimana bisa memasukkan jasad manusia yang tinggi badannya 180 dengan berat 90 kilo diikat dengan menggunakan hanya 1 batang bambu? Iya. Bisa dimasukin ke dalam kabin mobil pick up. Iya. Nah, kembali saya katakan tentang masalah rekaman CCTV, kalau kita dengan cermat kita perhatikan, itu kan nampak jelas sebetulnya. 1 orang masuk dulu ke kabin mobil, kemudian 1 orangnya pun juga membantu ikut memasukkan. Kemudian, nah ini yang penting nih, ya, aktivitas gerakan yang paling penting adalah 1 orang itu adalah mendorong benda itu masuk ke dalam kabin. Setelah itu baru dicabut, dikeluarkanlah itu bambu. Artinya jelas sekali itu bahwasanya itu bukanlah jasad manusia. Jadi kalau Ririn mengatakan bahwasanya itu telur atau beras, ya sangat masuk di akal. Walaupun kemudian ada pertanyaan, loh kalau memang itu beras dengan telur, sementara itu mobil pick up, kenapa nggak ditaruh di belakang saja? Ternyata begitu saya tanya kepada Ririn, ya melalui Pak Tony, memang benar karena pintu bak belakangnya itu dalam keadaan rusak dan tidak bisa dibuka. Makanya beras yang Ririn katakan itu beras dengan telur, kenapa dibawanya dimasukinnya ke dalam kabin mobil bukan di bak belakang? Lantaran karena pintu bak belakangnya itu nggak bisa dibuka, gitu loh Mr. G. Nah, sehingga kesimpulan saya bahwa apa yang dikatakan Priyo itu adalah bohong besar. Ya, saya berani memastikan itu bohong besar. Ya, kemudian pada saat si Priyo memberikan keterangan kesaksiannya, ya, 1 di antara pertanyaan yang disampaikan oleh JPU, kalau begitu siapa yang di depan, siapa yang di belakang? Dengan enaknya dia menoleh matanya kepada JPU, kemudian tangannya sambil menggerakkan itu, yang dia katakan bahwa itu kan karena lokasinya di kios Budi itu kan karena nggak ada halaman. Gerakan tangannya dengan sorot matanya, mohon maaf saya ada sedikit dapat pelajaran bagaimana bisa untuk menilai tingkat kejujuran seseorang itu dari gestur. Gestur ya. Saya baru kali ini melihat Mr. G, ada seorang terdakwa
yang ancamannya maksimal ancamannya itu bisa sampai dihukum mati, itu dengan tenangnya gitu loh dia memberikan keterangan di muka persidangan, memberikan jawaban daripada pertanyaan daripada JPU. Baru kali ini saya melihat ada terdakwa segitu tenangnya. Lantas kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kesimpulannya bahwa terdakwa ini telah diberikan keyakinan, pemahaman, sehingga dia itu ada punya mental, keberanian. Kenapa? Karena ada yang menjamin. Teng teng teng. Wes konon bae lah, kita sih berdawa-dawa omong, jelas. Iya, iya, iya. Ya. Nah, kemudian saya minta tolong tuh yang barusan tadi tuh siapa, Mbak Eng atau siapa? Kalau berkenan tolong nanti japri saya Mbak Eng ya. Mbak Eng, siap. Mbak Mbak Eng. Eng sayang. Ya, ya, itu ada di Singapura, nggak apa-apa. Iya, Dia kenal betul sama keluarga itu. iya. Seterusnya gitu ya, Mr. Ji ya. Terima kasih semuanya. Sabar dulu, sabar dulu, Pak Fefe, Pak Fefe. Ya lanjut, sambil nunggu kopi nih. Ya, nunggu kopi aja, teman-teman silakan yang mau tanya sama Pak Fefen. Saya persilahkan, Pak Fefen nanti tampung semua. Pak Fefen sambil nunggu kopi, biarkan teman-teman tuh bertanya dulu Pak Fefen boleh? Boleh ya, masih di rest area nih. Oke, silakan teman-teman. Pak Fefen saya mute dulu ya. Oke, tuh sudah ada penjelasan dari Pak Fefen. Apa yang ada di kepala saya itu sudah kemarin-kemarin lah kita bicarakan, tapi belum saya suarakan. Biar Pak Fefen saja yang menyuarakan. Silakan yang mau bertanya, silakan. Oke, Mr. Ji, saya boleh nanya Mr. Ji. Boleh, Pak Akil, boleh. Bang Effendi, kebetulan saya orang Sunyaragi, Bang. Yang pernah ketemu di sidang itu, yang sekarang dinas di Indramayu, Bang. Abang pasti tahu, masih ingat lah. Bang, saya mau mastiin aja, Bang. Apakah pada saat polisi itu mengadakan otopsi ya, Bang? Pembedahan jenazah, Bang. Itu dulu, Bang. Monggo, Bang. Loh, kamu pertanyaanmu kok cuma pendek? Oh, boleh lama lagi. Barangkali jawab satu-satu dulu, Mr. Ji. Tidak, nanti Pak Eng lagi minum kopi, jadi kamu panjang dulu. Itu yang pertama, apakah dilakukan otopsi atau pembedahan jenazah? Dan yang kedua, kenapa hakim atau jaksa tidak mengejar CCTV yang ditayangkan, dalam artian CCTV yang ada di samping ruko sembako itu, tidak mengejar pertanyaan-pertanyaan kepada Ririn. Oke, dan yang ketiga, apakah Ririn sudah bercerita semua ke PH Tony perihal itu sembako itu, apa urgensinya malam-malam mengangkut sembako dan dilarikan kemana sembako itu? Terima kasih Mr. Ji. 3 pertanyaan Mr. Ji. Oke, saya juga bikin kopi teman-teman. Oke, ini Pak Eng saya buka mic-nya, silakan Pak Eng. Loh, sudah dibuka loh ini. Malam Pak Fefen. Ya, Ya Pak, tadi ada pertanyaan Pak. iya. Tadi ada pertanyaan. Sudah dengar tadi pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan tadi ya. Tentang pertama yang tentang masalah otopsi. Langsung. Ya, halo. Ya langsung Pak Fefen. Siap. Betul, Bang. Pak. Betul Pak, siap. Ya, pertanyaan pertama tadi tentang masalah otopsi. Apa sepengetahuan saya, apakah pihak kepolisian melakukan otopsi? Ya, sebagaimana SOP-nya menangani tindak pidana pembunuhan, apalagi ini sampai ada 5 korban, itu tentu ya bisa dipastikan bahwa itu pasti dilakukan otopsi.
Nah, tadi juga sempat salah satu bahan yang didiskusikan tadi di forensik, di bagian forensik RS PAD Gatot Subroto. Ya. Itu sudah SOP, itu udah pasti dilakukan otopsi. Nah, dalam hal melakukan otopsi itu udah bisa juga dipastikan yang kaitannya nanti akan digunakan untuk keperluan tes DNA. Ya. Bahasa medisnya itu ada sesuatu yang diambil itu di bagian apa namanya itu? Di bagian dalam mulut lah. Saya juga lupa kalau bahasa medisnya, tapi pokoknya ada bagian dari organ tubuh yang akan nanti digunakan sebagai bahan pembanding apabila kelak kemudian nanti akan dilakukan tes DNA. Ini sebagai bahan pembanding. Jadi artinya tidak mungkin kemudian tidak perlu kemudian nanti sampai bongkar kuburan segala macam. Nah, dari hasil otopsi itulah kemudian sebagai bahan pembanding yang katanya dengan yang konon katanya ada ditemukan bercak darah. Bersesuaian enggak nih? Nah, itu kaitannya dengan DNA dan otopsi. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaan yang kedua ya? Kenapa hakim atau jaksa tidak mengejar itu CCTV yang ditayangkan di persidangan yang di truk rokok? Kalau itu sebetulnya bukan kapasitas saya menjawab. Kalau pertanyaannya kenapa hakim, ya. Nah, tetapi yang saya tahu terkait dengan CCTV yang di toko, ya, hakim itu kan sempat bertanya kepada saksi korban, apakah dalam rekaman CCTV itu ada juga ditayangkan atau diperlihatkan korban Budi itu masuk ke dalam toko. Tapi kan langsung dijawab sama saksi perba bahasanya itu siap yang mulia tidak ada. Ya, itu. Saksi koreksi, saksi perbalisan bukan saksi korban. Iya, saksi perbal bukan saksi korban. Saksi perbalisan ya maksudnya. Ya. Itu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga apa tadi? Apakah Ririn sudah menceritakan semuanya tentang hal itu kepada kuasa hukumnya Pak Tony? Tahu saya itu udah semua diceritakan secara detail. Jadi terdakwa Ririn itu tetap konsisten dalam keterangannya, dalam pernyataannya persis seperti ketika kali pertama sebelum Tony ini statusnya sebagai kuasa hukum terdakwa. Di situ kan ada tuh rekamannya tuh yang panjang banget itu kan. Ya. Nah, dari rekaman percakapan itu saya melihatnya sampai sekarang ini terdakwa ini masih konsisten dalam keterangan atau dalam pengakuannya. Itu Mr. J. Sebentar, Bang Effendi, itu maksud saya kejujuran perihal urgensi malam-malam bawa sembako itu mau dikemanain, Bang Effendi? Urgensinya apa urgensinya? Oh, kalau nggak salah itu dari rekaman percakapan kuasa hukum Ririn, Pak Tony dengan Ririn. Nah, itu menurut pengakuan Ririn itu karena disuruh Joko yang mengaku keluarganya korban. Tuh, urgensinya apa malam-malam kemudian dua orang terdakwa itu mengambil sembako di tokonya si Budi. Nah, menurut pengakuan Ririn karena itu disuruh Joko yang mengaku sebagai keluarganya korban. Demikian. Dibawa kemana beras itu? Dibawa kemana katanya beras itu? Kan katanya kan dibawa ke rumah korban. Ngambil dari toko, sempat dibawa dulu ke rumah korban. Sebatas itu yang saya tahu. Oke. Itu Pak Agil, jadi tidak bisa kita ke. Ya, Mr. J, terima kasih. Bang Effendi, sehat-sehat, sukses selalu. Semoga silakan mau gantian. Saya Pak Agil dengan adanya perkara ini muncul itu perubahan, muncul adanya
kesaksian baru, pengakuan, kejujuran dan sebagainya dari Priyo itu setelah proses persidangan berjalan setengah jalan. Nah, pengakuan, kesaksian atau apapun itu, kejujuran itu memunculkan hal-hal yang baru, Pak Feven. Apa yang muncul yang baru? Ada CCTV toko, ada palu godam, kemudian ada TKP 2, begitu kan? Kalau kaitannya dengan ini Pak Feven udah paham belum berkaitan bahwa munculnya keterangan-keterangan ini itu adanya yang tadi kan Pak Feven bilang ada skenario apa begitu? Mungkin Pak Feven bisa jelaskan, monggo. Udah itu Pak Feven sudah dibuka tuh. Mohon maaf saya nggak bisa ngejelaskan di sini, Mr. Ji. Tapi kan sudah, tadi dijelasin. Bukan maksudnya ada Ya. apa di balik semua itu. Ya, Nanti dengan sendirinya juga terungkap nanti, Pak. Iya, sudah paham. Satu lagi boleh nggak, Mr. Ji? Ya. Boleh, silakan. Oke, Bang Effendi, sebentar satu lagi, Bang. Ya. Ini ada yang bertanya. Itu kan ada sosok orang lain di CCTV itu yang terekam. Apakah Ririn itu mengenalnya, Bang? Itu saya nggak tahu itu, Mas. Itu saya nggak tahu. Karena saya kata kuncinya begini, yang paling penting ini, apakah benar bahwa yang dibawa oleh dua terdakwa itu, yang kemudian dimasukkan ke dalam kabin mobil pick up itu adalah jasad manusia atau korban budi? Itu aja dulu yang paling penting. Kalau terkait dengan ada orang lain yang katanya melintas di depan kabin itu mobil, saya rasa saya kesampingkan lah, karena yang paling penting kata kuncinya itu aja dulu yang paling penting. Apakah memang iya benar berdasarkan rekaman CCTV itu benda yang dimasukkan oleh dua terdakwa itu adalah sosok atau jasadnya manusia yang benar korban budi? Itu yang paling penting. Nah, setelah kemudian rekaman CCTV itu ya dibantu oleh rekan kami ya agar supaya sedikit dijernihkan lagi, itu kan memang karena terkesan sengaja di blur itu. Ya, sehingga itulah membuat publik itu sehingga terkotak-kotak. Ya, sehingga jadi sengaja publik ini kemudian muncul beberapa pendapat yang percaya bahwasannya itu jasad manusia, korban budi, ada juga yang percaya pengakuannya Ririn itu hanya beras dan telur kan begitu. Nah, sehingga setelah itu sedikit agak diperjelas, nampak betul itu ya bahwa itu bukanlah jasad manusia. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa itu bukanlah jasad manusia. Jelas sekali itu. Benda itu sengaja didorongkan ya oleh orang yang masih berada di luar, didorongkan sedikit, barulah ditarik itu si bambu. Jadi nampak betul bahwasannya itu bukanlah sosok manusia, itu bukanlah jasad korban budi. Itu aja kalau saya sih yang paling penting itu dulu, itu yang paling penting ya. Nah, dengan demikian makanya terbantahkanlah apa yang dikatakan oleh Priyo. Itu yang paling penting tuh, itu kita kunci dulu tuh itu. Begitu, Mas. Nah, kalau boleh saya ambil kesimpulan, Bang Effendi, berarti prioritasnya adalah pembuktian apa yang diangkat ya, bukan adanya sosok lain dalam rekaman CCTV itu. Oh iya, yang paling penting kan itu. Yang paling penting kan apakah memang itu memang manusia atau memang beras dan telur. Itu yang paling penting. Oke. Terima kasih Bang Effendi, Mr. Ji. Kalau itu sudah terjawab, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan Priyo itu apakah memang benar, apakah memang bohong, kan itu yang paling penting. Siap. Mute dulu, Bang Rakir ya. Iya, siap, Mr. Ji. Oke, makasih. Makasih.
Nanti saya Mr. kasih G dan kawan-kawan semuanya saya Malah mohon perhatian di saya mohon diri ya. pemilik kendaraan Kijang Innova dengan nomor polisi F11. Oh, udah dipanggil tuh mobilnya. Oke, siap. Oke, makasih ya, makasih semuanya. Hati-hati di jalan, Bang. Sehat-sehat selalu. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendaraan truk dengan nomor polisi B9207 Ya, hormat saya untuk Bang Feven ya sudah hadir di sini ya. Ada orang juga ini juga sama aku nih. Aku lagi nanya-nanya ini biar ini kok malah ada mau Mr. Z nanya-nanya udah tahu nanya. Loh memang harus udah tahu baru nanya. Supaya ada yang memastikan gitu loh. Ada aja. Apa yang kamu dapat, Ari, setelah ada Bang Feven Wah, di sini? saya udah dari awal Mr. Ji, makanya kalau saya pribadi dari awal setelah melihat viti-viti beliau, saya tarik kesimpulannya Mr. Ji. Makanya saya mempunyai keyakinan gitu loh. Dengan siapa dalang di balik ini semua. Dan saling berkaitan, makanya kalau mau saya bilang ada benang merahnya Mr. Z. Nah, saya tadi aduh Bang Agil udah turun sih. Nah, maksudnya mungkin kan ya kayak Mr. Z, kayak Bang Feven kan mungkin kan kita kalau di sini kan agak-agak terbatas kan Mr. Z. Makanya kalau saya kan ya agak keluar dari jalur nggak masalah lah kalau saya ya kan. Ya kalau saya ada apa-apa minta tolong sama Mr. Z ya kan. Pasti saya perlu. Pasti saya perlu. Nah, jadi gini maksud Bang Agil tadi, makanya coba saya jelasin lagi. Maksud darinya Pak Feven tadi teman-teman semuanya ya. Saya sapa-sapa dulu Mr. Z, Bang Dr. Seven, Kak Via, Abah, Bang Mile, Bang Ismi, Bang X Fibers, Bang Rakyat Bersatu sama teman-teman yang ada di bawah semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam juga semuanya ya. Jadi buat keterangan dari yang dimaksud dari Pak Feven tadi, makanya saya bilang ini ada skenario apa? Mungkin kalau Pak Feven dia nggak mau terbuka ya. Cuman mau saya gariskan sedikit untuk keterangan tadi yang ditanyakan sama Bang Agil, bahwasannya memang yang saya bilang dari kemarin, kunci dari persidangan ini hanya ada dua. Apabila ahli datang dan menerangkan semua CCTV dan barang bukti handphone semuanya itu, di situ baru jelas siapa yang kelihatan benar, siapa yang kelihatan bohong. Makanya kuncinya dari pihak penyidik itu ada di CCTV terakhir ini yang di bengkel. Kalau misalkan itu memang yang diangkat itu mayat, berarti Prio yang benar dan semuanya benar, walaupun kalau menurut keyakinan saya itu semua skenario dari awal. Dan yang kedua, tapi apabila ini di CCTV terakhir diucapkan memang itu benar, beras dan telur, maka hancurlah semua keterangan Prio. Palu, lokus kedua, CCTV semuanya. Disitulah kelihatan bahwa itu semua skenario dari oknum. Saya bilang oknum ya. Itu dulu Mr. Z, buat yang lainnya terima kasih. Oke, makasih. Saya ke Abah dulu. Sebelum tidur, biasa tidur nih. Abah, dengan kehadiran Bang Feven di sini gimana, Abah? Langsung aja deh ke Bang Ai. Abah kurang respon, teman-teman. Bang Ai. Iya, Mr. Z. Dengan kehadiran Bang Feven tadi bagaimana? Iya, menambah perspektif sih. Apa namanya? Ada insight lain ya, yang disampaikan oleh Bang Feven Effendi tadi, bahwa memang betul ada prosedur standar, cuman kan laporannya tuh nggak nampak ya di dakwaan gitu loh. Takutnya ada tapi tidak ditampilkan, bisa juga kan.
yang apa itu terkait otopsi ya. Karena kan kalau di dakwaan itu adanya cuman visum sebagai barang bukti. Oke. Ya, Oke. itu menarik juga kalau mau digali lebih dalam. Karena betul tuh, kalau iya yang tadi untuk sampel DNA betul, tapi untuk hal-hal lain, misalkan menentukan kapan meninggalnya, itu bisa sampai satuan jam tuh. Kalau masih ingat yang itu tuh dulu perdebatan pendaki yang di Nusa Tenggara itu yang meninggal, pendaki dari luar negeri, Brazil. Ya. Nah, itu kan kapan meninggalnya nih, sebelum ditolong apa setelah ditolong dan sebagainya kan? Yang Ya. waktu itu kan dinyatakan oleh dokter bahwa meninggalnya itu proses nolong itu lagi berjalan, cuman keburu jatuh di bawah kan. Jadi ketika jatuh itu belum meninggal. Jadi kondisi udah patah tulang dan sebagainya, tapi belum meninggal. Nah, setelah itu baru meninggal. Karena kan memang medannya berat ya, dari atas menuju ke bawah. Turun sekitar berapa itu? 400-600 meter tuh kan. Nah, hal seperti itu kan harusnya bagus ya untuk disampaikan atau dikerjakan oleh dokter forensik sehingga menentukan nih siapa yang meninggal duluan di antara kelima itu, sehingga bisa coba dicari motif ya. Gitu Mr. Z. Oke, terima kasih. Saya punya kesimpulan nanti di sini ya, nanti tak kabarkan. Saya tak nyapa-nyapa dulu biar nggak tidur. Jelita. Cuman nguji aja. Kalau tidur ya udah tinggalkan gitu. Hadir, Mister, hadir. Ya aduh. Nah, silakan. Bagaimana personamu? Aduh, saya nggak kebagian pertanyaan nih, Mister ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jelas sudah senang kalau Pak Fefen Effendi hari ini udah naik ke sini. Dan apa yang jadi narasinya hari ini tuh udah cukup menguatkan analisa-analisa kita sebelumnya, Mister. Atau apa yang selalu kita utarakan di sini, Mister. Ya. Rasanya nggak pantas meragukannya, Mister. Kenapa? Karena Pak Fefen Effendi ya Mr. Z itu orang yang berpengalaman bukan setahun 2 tahun lah dalam bidang ini, berpengalaman dalam bidang ini. Dan rasanya kita pantas ada di sini, Mister, untuk dapat ilmu, pengetahuan, serta dapat pengalaman-pengalaman dan cara berpikir yang benar dalam menghadapi sebuah kasus. Demikian, Mister. Lalu kemudian dengan Pak Fefen Effendi yang meyakini bahwa itu bukan jenazah dengan CCTV yang diterangkan, lebih terangkan itu, lalu kemudian dengan tingginya, berat badannya yang membuat janggal bahwa itu adalah jenazah yang dinaikkan ke depan. Saya menjadi yakin, Mister, menjadi sangat yakin. Kalau kemarin-kemarin itu kan mungkin saya masih agak ragu-ragu ya. Tapi kali ini karena orang yang bicara itu adalah orang yang memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidangnya ya, Mister. Jadi saya menjadi yakin bahwa kemungkinan besar itu bukan jenazah. Satu itu. Lalu yang kedua, ketika dia mengatakan tadi pertanyaan dari Bang Agil, kalau ditaruh di belakang itu, bak mobilnya itu tidak bisa dibuka. Jadi Mister, apa yang saya bilang tadi bahwa itu masih ada tendanya dan Prio itu turunnya loncat, rasanya benar, Mister. Karena Prio itu ketika turun tidak membuka pintu bak belakang, Mister. Tapi dia loncat. Begitu juga ketika dia balik, dia loncat lagi ke situ. Demikian, Mister. Oke, tadi ini kamu yakin? Aku kan pernah bercerita mobil pickup yang cherry itu kecil. Kalau diduduki sopir tuh, yang sini tuh tinggal satu pantat. Katanya ada yang bisa mister. Saya ini karena saya ini orangnya begini ya sudah terserah Anda. Tapi kan aku tulis sendiri, oke ya. Kan aku pernah bilang begitu kan pada ribut itu mengenai tempat Pernah, duduk. Mister, pernah. Makanya saya bilang tadi karena di sini ada 2 orang yang memiliki pengalaman, maksudnya Pak Fefen dengan Mr. Z yang memiliki pengalaman pakem lah di bidang ini. Jadi saya yakin kalau yang dibawa itu bukan jenazah, Mister. Ya, Demikian, Mister. terus Ari bilang, itu Mr. Z bobotnya berapa? Coba dites dulu, kan begitu. Masuk kamar tes, angkat istri, kan begitu. Sampai ngotot saya Mr. Z ya. Nah makanya buat teman-teman di bawah nih Mr. Z, kalau memang masih meragukan keyakinan ya, kita buat ini aja, kita buat coba-coba aja.
Kalau misalkan temannya punya mobil yang sama, ya, mobil yang sama, pickup ukuran segitu, coba beli terpal, ambil bambu ukuran 1,5 meter, coba cari teman yang kurang lebih beratnya jangan 90 kilo lah, 80 kilo. Coba. Jebol nggak itu kira-kira terpal itu Mr. Z? Iya, tapi aku tersinggung waktu itu kamu kasih contoh saya satu, terus coba tes istri diangkat. Aku Enggak, kasih saya nggak ngomong nyontohin Mr. Z loh. Saya bilang saya coba ngangkat teman saya. Mr. Z nanya rambutnya panjang apa pendek. Saya bilang cepat, Mr. Z. kasih coba teman-teman ambil di kamar diangkat dulu. Aku ke kamar, loh kok nggak ada orang, gimana ini ceritanya nih? Oke, ini ke ya 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 Dikit lagi misalnya. ya ya ya, ya. Jadi gini misalnya, itu kan CCTV itu dari berbagai angle yang ditampilkan di persidangan ya. Tadi saya perhatiin Mister, walaupun belum total ya, dari berbagai angle dan berbagai CCTV yang berbeda. Dari tempat-tempat yang berbeda, misalnya dari fotokopi, dari toko bangunan, lalu misalnya dari bengkel itu kan. Ini Pak berbeda tempatnya, harusnya kan kualitas CCTV itu pasti berbeda-beda. Masa iya dia pakai jenis yang sama? Dan impossible. Nah, tampilannya Mister, tampilannya saya teringat pada saat sidang Jessica dan saat itu sedang di ahli forensik sedang menjelaskannya itu dengan tampilan mendeteksi dengan tampilan pixel Mister, pixel. Jadi persis seperti itu. Jadi gerakan pixel yang sedang dianalisa di situ, jadi persis. Jadi seolah-olah ini lagi dibikin kayak seperti itu, Mister, karena sama persis. Dan dari kualitas CCTV yang di toko bangunan dengan yang di toko fotokopi itu sama. Dan masa iya dia punya jenis yang sama? Satu itu. Lalu kedua, warnanya terutama dari bengkel ya, Mister. Warnanya itu terkadang itu hitam putih, terkadang berwarna. Kalaupun berwarna, itu warnanya itu kayak apa? Bukan pencerahan ya, kayak apa ya? Apa sih kalau orang ini Bang Ai ini pasti bisa nih, ngerti nih, paham. Jadi itu kayaknya dinaikin shade-nya atau apanya gitu, dinaikin. Jadi warnanya itu nggak natural gitu loh, Mister. Demikian, Iya. Mister. Iya, benar. Terima kasih. Tunggu dulu sebentar, kita masih ada yang lebih tajam-tajam nih, tapi agak sedikit ke pinggir jurang ya. Mile. Ya, Gas, Mr. G, ada Bang X Fibers juga ini. sebentar. Ini Mile kan belum. Malam, Mr. Ji. Lanjut aja, lanjut. Semuanya. Ya, Ya, Mister. ya silakan. Apa yang kamu dapatkan dari yang disampaikan oleh Bang Feven tadi? Silakan. Iya. Kalau saya sih mengambil keterangan Pak Feven itu ini ya Mr. Ji, detail maksudnya. Dari cara menjelaskan kalau seandainya itu jenazah, cara mengangkatnya itu Ririn diikat gitu kan pakai terpal, oleh Ririn diangkat, terus didudukan. Sedangkan kabin mobil aja itu cuma 190 kalau tadi Pak Feven itu bilang kan. Itu jelas sih Mr. J penjelasannya emang. Kalau seandainya itu jenazah, pasti kan di dalam juga berhempet-hempetan itu Mr. J. Belum juga ada tuas persneling itu kan yang Mbak Jelita bilang juga. Aku udah bilang begitu tapi nggak dipercaya sama teman-teman. Nah, jadi aku sendirian kemarin. Ya udah, artinya bagus ya dengan kehadiran Bang Pepen di sini. Masuk sih Mr. J analisanya. Apalagi beliau kan juga punya pengalaman yang cukup gitu untuk menjelaskan hal demikian. Oke, terima kasih Bang Mile. Ini baru pembukaan loh teman-teman, baru pembukaan, belum intinya loh. Makanya tap-tap layar dulu biar biar mendunia lah gitu loh. Sedikit Mr. J. Ya, silakan. Apalagi tadi kan ada penjelasan Pak Feven yang berdiskusi lah dengan rekan ininya waktu semasa aktif mantan sesama ini berdiskusi bahwa bagaimana cara memastikan tes DNA tersebut, apakah itu darah hewan ataukah benar darah korban gitu. Nah itu dijelaskan kan tadi cukup detail sih Mr. J. Ya.
Oke, saya kasih tahu nih ada beberapa tadi yang contoh ya sudah disewakan sama nasi padang atau apa tadi ya. Yang kedua tuh masa ada video yang dipakai HP itu, itu juga kan menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa gitu. Terus nggak yakin beliau tuh nggak yakin kalau itu apa namanya TKP kedua itu benar adanya. Oke, sabar dulu. Saya sapa dulu ada Bang X Fibers, kemudian ada Rakyat. Kita ke X Fibers dulu. Selamat malam. Selamat malam, host. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, host. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, sebenarnya terlambat ini. Tadi sebenarnya saya mau nanya langsung ke Pak Feven Effendi ya. Karena menarik gitu ya. Menarik di VT-VT beliau concern terhadap mafia perbankan gitu ya. Sindikat mafia tadi, Bang. perbankan. Cuma Ya. sebentar, nggak lama turun itu cuma pertanyaan dari Bang Agil, kita juga di atas belum sempat nanya, Bang. Nah, itu saya sebenarnya mau mempertajam dan juga mau bertanya gitu ya soal sindikat mafia perbankan ini. Nah, ini cukup menarik ketika ada satu nama disebut ya. Satu nama disebut, kemudian ini by data ya, bukan omong-omong atau asumsi dan sebagainya. Yang memang Aman Yani ini pernah bekerja di Sumber ya, wilayah 3 BJB, yang dimana di sana ada kredit macet ya, sekitar berapa M itu 24 M ya. Nah, kemudian kalau dirangkai dan sebagainya sampai Bank BJB dipilotkan gitu kan, dan kemudian direktur utamanya yang pusat juga dipecat saat itu ya. Ini menarik gitu loh, menarik. Dan Aman Yani cuman diberi sanksi dipindah ke SDM ya, sumber daya manusia, yang dimana di sana katanya dibimbing, kemudian dipensiunkan dini ya, kemudian menghilang atau dihilangkan atau menghilangkan diri ya, itu kita belum tahu. Nah, saya sebenarnya mau menarik ke situ ke Pak Feven tadi ya, soal sindikat mafia perbankan ini. Ketika ditarik korelasinya ke kasus ini, secara logika masa iya sih hanya karena uang 750.000 sampai ngebunuh begitu ya, terus kemudian hanya untuk menguasai harta benda yang ya katakanlah mobil apa itu, secara akal sehat logika kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah, Pak Feven udah memprediksi dari awal ini ada aktor intelektualnya di balik ini gitu kan, grand desainnya, istilahnya mastermindnya gitu ya. Jadi ini cukup menarik. Ada kaitannya apa? Nah, kemudian saya lacak dulu dari BPR Karya Remaja ya. Ya, di mana BPR ini Bank Perkreditan Rakyat ya. Kalau yang belum tahu, jadi Bank Perkreditan Rakyat itu didirikan atas dasar Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah itu siapa yang buat? Yaitu pemerintah setempat. Siapa saat itu pemerintahnya? Nah, itu aja, tracking sendiri ya. Jadi jadi ini cukup menarik gitu. Nggak mungkin ada bank BPR itu berdiri kalau tidak ada perda, kan begitu ya Bang Mr. C ya. Betul. Nah, jadi ini kasus ini cukup menarik karena ada nama yang disebut gitu. Yang nama yang disebut ini berkaitan dengan sindikasi perbankan gitu ya, yang dimana sekarang lagi disidik ya, lagi disidik, dan kemudian Indramayu jadi geger, kemudian ada nggak tahu ada korelasinya apa tidak. Kemarin baru ditangkap wakil bupatinya ya, dan baru berapa hari kemarin ini DPRD udah digeledah gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa kalau kita kembangkan ya. Memang ini beda kasus ya yang ini. Jadi karena disebut maka ada korelasinya begitu ya. Bukan kita mau menarik-narik, tapi ini by data ada gitu loh. Bahkan dari 50 kredit kelompok itu yang macet itu, 20 saya belum ketahui, yang 30 dari kuning ya. Boleh saya sebut di sini, saya cuman kasih inisial kuning aja gitu ya. Jadi ini cukup menarik. Pinggir jurang Mister D, nggak apa-apa ya. Ya, pinggir jurang ya. Jadi sangat menarik. Kita memang saat ini diperhadapkan dengan kasus Ririn dan Prio gitu ya. Tapi ini kan ada nama yang disebut.
ya boleh dong kalau kita nama yang disebut ini kita selidiki juga gitu. Siapa nih beliau nih kan begitu. Kenapa ditarik-tarik ke sini? Dan kalau melihat biografi Prio dan Ririn, kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin kalau hanya untuk uang segitu mereka ngebunuh sampai bayi pun tega dihabisin itu. Waduh, nggak masuk akal. Ini pasti ada hal lain gitu ya di balik ini gitu loh. Nah, ini cukup menarik. Nah, kemudian cerita soal kredit macet tadi ya, kemudian turunlah dari pusat, yaitu namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Saat itu kepalanya siapa? Jadi gini, LPS turun untuk mengcover dana yang macet tadi, ditombokin lah istilahnya begitu ya, agar uang petani, uang yang nabung-nabung di situ tuh di cover gitu ya. LPS saat itu adalah Menteri Keuangan kita yang sekarang. Jadi Bapak Purbaya ini sangat tahu soal kredit macet ini karena beliau saat itu menjadi sebagai ketua ya atau kepala LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi ini udah mau masuk jurang ini sih. Bapak-bapak, yang penting itu masih ada akar-akar pohon tuh. Ya, untuk sementara itu aja dulu. Sayang Bang Teten udah turun nih. Aduh, tadi saya mau mempertajam soal mafia perbankan di Jabar nih. Harus dibongkar ini otak-otaknya, apa sindikat-sindikatnya gitu yang membuat uang rakyat ini dihabisin. Kemudian Bang Jabar jadi pilot dan sebagainya gitu ya. Ini harus diberantas ini orang-orang seperti itu. Ya, gitu aja sementara, Mr. C. Terima kasih. Keren. Ini ada teman-teman ya. Teman-teman saya kasih tahu ya, ini Pak Jaksa, penyidik, hakim, pengacara juga nonton di sini. Bener. Ya meskipun dia nggak tapping, karena kalau tapping pasti langsung kena blokir. Ya, dia nonton aja nih. Ini bener nih. Begini Pak X-Fibers, sebenarnya kemarin itu saya sudah memberikan clue kepada teman-teman. Clue ya, ada bulatan, masih ingat ya Ari ya, ada bulatan begini, kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa. Nanti akan ketemu tuh ekor-ekornya. Nah, disitulah ketemu motifnya, tapi kan teman-teman tappingannya kan nggak ke situ. Udah. Tapi sudah ada nih yang menyuarakan, sudah bagus lah ini, sudah ada suara-suara. Nah, masalahnya sekarang adalah kalau ini sih bagus kita bicarakan. Tapi masalahnya adalah bagaimana yang didakwa 2 orang di sana itu. Itu. Yang didakwa di sana adalah pembunuhan berencana. Yang menjadi terdakwa adalah 2 orang ini. Ada Prio dan Ririn. Prio dan Ririn tadinya ini bersatu. Bersatu ya bingung, bersatu. Kok bisa kita ini, keduanya pasti begitu. Akhirnya sedikit banyak dia melontarkan nama Des. Sejak itulah nama dimunculkan, itulah ada gejolak. Tibalah saatnya perubahan, pergantian, tiba-tiba mendadak. Sebenarnya Anda semua sudah tahu itu. Begitu langsung muncul Des Ririn, muncul lagi Palu Godam, muncul lagi CCTV, muncul lagi TKP 2. Ini bukan rahasia, ini nampak di persidangan. Nah, dari situlah kita semua tahu, kawan. Saya tambahkan dikit ya, Mr. J. Boleh. Jadi parameter 2 orang ini adalah pada nama yang disebut ya. Kalau Ahmad Yani tidak ditemukan atau tidak ditemukan jejaknya, maka 2 ini berat. Tapi kalau ditemukan, 2 ini agak ringan. Minimal kena junto lah gitu ya, Mr. C ya. Kena pasal junto lah. Ikut serta, turut serta doang gitu ya. Tapi kalau si Aye ini ditemukan, wow ini geger Jawa Barat. Saya buka lagi, Pak. Saya buka lagi. Ada pengacara sebelumnya itu, mungkin nanti Ari jelaskan. Ada pengacara sebelumnya itu sudah menceritakan. Tahu nggak dampaknya itu? Dampaknya karena itu ceritanya ada di YouTube, tiba-tiba take down, Pak. Tiba-tiba take down. Tapi kita semua tahu,
bahwa sesungguhnya sebenarnya gitu kan, ada cerita di balik cerita yang ada sekarang. Nama-nama itu Pak, nama-nama itu mungkin di BAP ada. Karena sudah diucapkan oleh pengacara bahwa saya melihat sendiri ada foto-foto yang ditampilkan dari potongan-potongan CCTV. Namun di dalam dakwaan saat ini tidak ada sama sekali Pak, resik, bersih. Nah, disitulah ada tanda tanya besar. Tapi tanda tanyanya itu